Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua sahabat dan teman-teman webinar semua. Pada siang ini kita berjumpa lagi dengan kegiatan mingguan webinar yang diselenggarakan oleh Rumah Sakit Darmais sebagai Pusat Kanker Nasional Indonesia. Pada Selasa siang ini kita akan menyajikan topik yang cukup menarik, tetap pada terapi salah satu kanker yang hits pada semua perempuan, yaitu kanker payudara. Tapi akan kita kupas dari sudut pandang yang lain, yaitu sudut pandang kardio-onkologi. Kali ini webinar ini akan dibawakan oleh salah satu staf SMF Radiologi kami, yaitu Dr. Kusmawan, spesialis jantung dan pembuluh darah. Mungkin bisa kami bacakan CV-nya terlebih dahulu. Saya di sini bertindak sebagai moderator. Saya sendiri adalah Dr. Widorini, salah satu staf dari SMF Kardiologi di Rumah Sakit Kanker Darmais. Pembicara kita siang ini adalah Dr. Gusmawan, spesialis jantung dan pembuluh darah, lahir di Ujung Pandang 29 November 1986, lulus dari pendidikan Dr. FK Unhas Makassar pada tahun 2009, kemudian melanjutkan pendidikan SPJP di Unhas juga di Makassar. Saat ini bekerja di Rumah Sakit Kanker Darmais mulai dari tahun 2018 ya dok. Oke. Bisa dimulai mungkin dokter? Oke, kita bisa mulai. Mari kita simak sama-sama webinar siang ini. Silakan dokter. Baik, terima kasih Dr. Ririn. Jadi saya mencoba untuk membawakan kasus yang sering kita temukan ya dok ya, sehari-hari di praktek klinis sehari-hari di Rumah Sakit Darmais ini. Salah satu populasi terbesar pasien adalah dengan pasien-pasien kanker payudara, dan sebagaimana kita ketahui baseline pengobatan kanker sendiri terdiri dari operasi, kemoterapi, dan radiasi. Jadi backbone-nya adalah itu. Nah, kami akan mencoba membahasnya dari pandangan kardiologis untuk melihat terutama pada hal kemoterapinya. Oke, sebagai pendahuluan bahwa kanker dan penyakit jantung sendiri adalah dua penyakit terbesar ya, dua penyakit yang paling banyak yang menyebabkan mortalitas global di seluruh dunia, dan sementara pada pada perempuan sendiri yang dengan kanker payudara dini, penyebab mortalitas terbesarnya justru adalah penyakit-penyakit jantung. Nah, sebagaimana pengobatan yang makin maju, kemudian makin luas, makin macam-macam pengobatan, dan makin baguslah ceritanya pengobatan itu, ternyata juga ada beberapa mekanisme-mekanisme yang kira-kira ternyata setelah sekian lama dilihat dan diteliti ternyata bisa menyebabkan gangguan pada keseluruhan sistem kardiovaskular. Jadi ini adalah satu paper dari George Herrmann. Herrmann ini adalah seorang pionir di bidang kardionkologi. Jadi beliau itu mempropos bahwa sebenarnya gangguan jantung, terutama kardiomiopati pada pasien-pasien kanker dengan pasca kemoterapi terutama, itu kira-kira bisa diklasifikasikan menjadi tiga tipe. Ada tipe 1, 2, dan 3. Tipe 1 itu adalah yang kira-kira langsung berefek langsung ke miokardiumnya. Ini terutama pada regimen-regimen seperti kemoterapi tradisional seperti antrasiklin ya dok ya. Kemudian yang kedua adalah tipe 2, ini efek yang tidak langsung ke miokardium, terutama pada regimen trastuzumab. Dan yang ternyata ada yang 3 lagi, yang ketiga ini ternyata dia owing to myocarditis, jadi menyebabkan myocarditis. Nah, penurunan fungsi jantung ini itu bisa jadi efek langsung dari terapi kankernya sendiri, ataupun secondary karena dari gangguan faktor-faktor resiko kanker sendiri itu yang juga akan secara keseluruhan bisa mengganggu dari fungsi kardiak sendiri. Baik, selanjutnya. Nah, untuk menyebutkan kapan sih pasien itu kita bisa bilang mengalami kardiotoksisitas, atau bahasa ininya CTRCD ya, cardiotoxicity related to kemoterapi. Jadi awalnya itu dari ESC sendiri tahun 2016 itu baru membuat sebuah statement, position statement itu
menyebutkan bahwa kalau dari awal jadi baseline ejeksi fraksi terutama itu turun sampai lebih dari 10%, sampai bisa 50%, dan dia membagi menjadi dua. Ada yang jelas dengan CTRCD dan ada yang disebutkan dengan subclinical cardiac dysfunction. Kemudian dari yang terbaru dari ESMO 2020 merekomendasikan bahwa konsensus ESMO merekomendasikan bahwa kapan kita sebut itu pasien mengalami kardiotoksisitas kalau terjadi penurunan baseline ejeksi fraksi dari lebih dari 20% atau dia turun lebih dari ejeksi fraksi kurang dari 50%. Kemudian bisa juga disertai dengan peningkatan troponin dari baseline, tapi troponinnya ini sebaiknya diperiksakan sebelum dan setelah siklus kemoterapi. Nah, ini saya coba mengambil pengobatan kanker payudara yang berpotensi memiliki efek kardiotoksisitas. Kita lihat dari yang paling bawah itu adalah yang paling lama mungkin ya, antrasiklin, kemudian sampai yang golongan-golongan yang baru, immune checkpoint inhibitors, kemudian TKI, dan pengobatan modalitas lain terutama adalah radiasi. Namun yang saat ini kita akan lebih banyak membahas soal kemoterapi. Nah, pada saat pasien baru datang untuk menjalani kemoterapi, maka sebaiknya hal yang diperiksa awal dulu adalah status kardiaknya sendiri. Jadi kita bisa melakukan stratifikasi seperti pada pasien-pasien populasi biasa yang non-cancer, kita stratifikasi dulu resiko kardiovaskularnya. Dari SC sendiri merekomendasikan untuk menggunakan skor risk itu yang sebenarnya kita ketahui semua, itu ada kalkulatornya. Kemudian, nah bagaimana pada pasien-pasien cancer sendiri? Ternyata disebutkan bahwa skor yang lebih tinggi, skor yang lebih tinggi itu ternyata memang memiliki resiko kardiotoksisitas yang lebih berat dibandingkan pasien yang lain dan memiliki mortalitas yang lebih tinggi pada 2 tahun pertama. Nah, untuk pasien-pasien yang dengan cancer sendiri, kita juga pada kanker payudara terutama ya dok ya, kita tahu bahwa itu memiliki overlapping faktor risiko yang sama dengan penyakit jantung tradisional, terutama CAD ataupun gagal jantung, misalnya obesitas, kemudian usia, dan lain-lain. Nah, pada pasien-pasien cancer sendiri, obat-obatan yang diperkirakan bisa menjadi faktor risiko kardiovaskular adalah obat-obatannya. Dalam hal ini antrasiklin yang disebutkan tadi. Kemudian kalau pasiennya sudah pernah menjalani radiasi, terutama dengan dosis yang total akumulasi dosis lebih dari 30 gray ataupun lebih dari 2 gray per hari, terutama di radiasi dinding dada kiri ya dok ya. Kemudian dia punya faktor-faktor risiko tradisional lain, misalnya gangguan metabolik, hipertensi, dan yang lain. Baik. Jadi di tabel yang sebelah kiri kita bisa lihat bahwa sebenarnya pasien-pasien cancer itu semuanya sudah masuk ke stage A heart failure. Stage A heart failure ini dalam artian dia punya potensi terjadi gagal jantung karena obat-obatan yang kardiotoksin. Tugas kita di sini adalah mencegah dari stage A maju ke stage B dan jangan sampai jatuh lagi ke stage C dan D yang sudah jelas dengan kardiomiopati atau gagal jantung. Di ESC merekomendasikan, ini salah satu rekomendasi dari ESC, bahwa baseline yang kita lihat itu pertama adalah terkait dengan terapinya sendiri dan terkait dengan pasien, faktor dari pasien. Kalau dia ternyata kita tahu dari dokter kemonya merekomendasikan penggunaan antrasiklin dengan dosis berapa, kita bisa, mungkin dia masuk dalam kategori resiko rendah, atau hanya menggunakan trastuzumab saja, atau dengan usia 18 sampai 50 tahun. Kalau dia sudah mulai meningkatkan dosis antrasiklin atau dia sudah pernah mendapatkan ataupun simultan antara antrasiklin dan trastuzumab, maka dia bisa masuk ke resiko medium dan resiko tinggi. Kemudian itu dari faktor obat-obatannya sendiri. Dari faktor resiko pasiennya hampir sama seperti faktor resiko tradisional kardiovaskular, usia sampai di atas 50 tahun, kemudian dia punya dislipidemi, hipertensi, obesitas, dan lain-lain. Dan sebaiknya maka di sini sangat disarankan bahwa sebaiknya selalu melakukan pemeriksaan baseline awal pada pasien-pasien sebelum menjalani kemoterapi. Ini salah satu skor yang mungkin pertama kali dikembangkan, bagaimana kita bisa stratifikasi pasien-pasien itu termasuk dalam faktor risiko apa. Jadi ada skor namanya CFS, Cardiotoxicity Score.
dikembangkan oleh George Herman, itu nanti bisa dilihat di tabelnya ini, dia menggunakan obat apa, kemudian dia punya faktor resiko apa, dan ada skornya. Kalau misalnya dia skornya 1 sampai 2, kita tidak perlu atau mungkin tidak sampai pasien kita monitoring ketat. Tapi ketika dia sudah masuk ke high risk atau very high risk, maka sebaiknya perlu monitoring ketat terkait terutama dengan fungsi jantungnya itu sendiri. Nah, yang terbaru ini mulai dikembangkan, jadi ada scoring baru, novel baru, namanya Karpov score. Jadi dia ngelihat hampir seperti sama sebenarnya, dia ngelihat usianya berapa, kemudian hasil dari pemeriksaan baseline echo-nya seperti apa, dan kalau memungkinkan juga bisa diperiksakan dari petanda biomarker, petanda heart failure. Dalam hal ini sangat disarankan penggunaan NT-proBNP. Kemudian dari sini, saya boleh dilihatin lagi slide-nya. Dari sini kalau dia lebih dari 6, maka ini pasiennya ini akan kita kategorikan dia risikonya sangat besar terjadi gangguan fungsi pompa jantung. Jadi dari penelitian disebutkan bahwa sensitivitasnya sampai 100% dan spesifisitasnya sampai 84%. Dan itu ternyata juga bisa menjadi prediktor untuk mortalitas pada pasien-pasien kanker itu sendiri. Lanjut, dari ESC juga terakhir ini saya dapatnya dari ESC 2021, ada review yang sangat bagus ditulis oleh dari Karafei, bagaimana kita mengevaluasi echo pada pasien-pasien yang menjalani kemoterapi. Baik, di sini boleh di slide. Nah, parameter apa saja yang sebaiknya kita perhatikan? Pertama, jelas bahwa kita paling pertama memperhatikan adalah fungsi sistoliknya. Dan hari ini ejeksi fraksi ya. Dan yang disarankan adalah biplan ya dok ya, Simpson biplan. Pertama karena dia sangat gampang, reproducible, dan kalau punya fasilitas echo yang 3D itu lebih baik lagi. Tanda-tanda karakteristiknya hampir sama dengan rekomendasi sebelumnya. Kalau dia penurunan LVF lebih dari 10% atau di bawah 50%. Kemudian kalau misalnya mesin echo-nya punya fitur GLS, itu bisa menjadi pembanding. Jadi terkadang kalau kita mengukur ejeksi fraksi saja dengan Simpson biplan, terkadang banyak masalahnya ya dok ya. Kalau pasiennya misalnya belum operasi atau lukanya tidak besar, itu akan lebih gampang. Tapi kalau misalnya pada pasca operasi atau pasien dengan luka luas, itu kita agak kesulitan. Itu dari faktor pasien sendiri. Yang kedua, ternyata memang nanti akan dibahas lagi, terkadang memang ada perbedaan-perbedaan dalam interpretasi echo itu sendiri. Kemudian parameter yang ketiga adalah volume LV. Volume LV juga bisa diperhatikan ketika ada peningkatan volume ventrikel kiri, maka mulailah curiga bahwa pasiennya sudah mulai mungkin sudah terjadi subclinical cardiac dysfunction. Nah, bagaimana dengan parameter-parameter yang lain? Bisa seperti fungsi diastolik, cuman ini masih kontroversial, masih ada yang bilang sebaiknya ya sudah fungsi diastoliknya itu digunakan sebagai assessment awal saja, bahwa ketika dia ada perburukan, bisa curiga bahwa memang dia terjadi perburukan diastolik, fungsi diastoliknya memberat. Kemudian bisa juga diperhatikan fungsi dan struktur RV, terutama pada pasien-pasien yang tidak hanya kansernya mungkin sudah meluas ya dok ya, misalnya sudah ada DVT juga. Ketika kita ketahui bahwa pada pasien kanker cenderung terjadi peningkatan hiperkoagulasi, jadi tendensi untuk terjadi DVT sangat besar. Jadi mungkin kita bisa mulai screening dari struktur RV, IVC, dan lain-lain. Nah, ini guidance-nya, kapan sih kita pasien-pasien itu sebaiknya kita screening berkala? Pertama, kalau misalnya dia menggunakan, lihat dulu regimen-regimen apa yang dipakai. Ada penggunaan trastuzumab, di ESC sendiri menyarankan selama pasiennya dalam terapi, kira-kira setiap 4 siklus disarankan untuk paling tidak pemeriksaan berkala. Kalau misalnya pasiennya ternyata resiko tinggi, lebih sering lagi bisa sampai 2-3 siklus. Kalau dan pemeriksaan screening kardiotoksis ini ternyata tidak hanya dilakukan pada saat sebelum dan selama proses kemo, sampai setelah proses kemo pun itu sebaiknya juga tetap kita pantau, karena dari satu paper sendiri menyebutkan bahwa kejadian kardiotoksitas itu tidak paling besar kejadiannya ternyata pada 1 tahun setelah pasca kemoterapi. Jadi
Jadi terkadang lihat efeknya malah munculnya tidak terduga. Kemudian kalau penggunaan obat antrasiklin, regimen antrasiklin, ketika dosisnya sudah melebihi dari 240 mg per meter kubik, atau kalau dia pakai doxo ada konversinya kalau saya nggak salah, tapi kita nggak bahas itu. Kemudian obat-obatan yang lain yang VEGF, kemudian imun check inhibitor rasanya juga belum begitu banyak dipakai ya, Dok ya. Saya mungkin dokter ini bisa ngasih komentar. Lanjut. Nah, yang ini yang agak perlu kita ketahui bahwa ternyata walaupun ternyata ejeksi fraksinya bagus, kelihatan di atas 50 atau di atas 60 dengan pengukuran metode Simpson, tidak langsung mengeksklud bahwa ini pasiennya aman-aman aja. Jadi pada kondisi subclinical myocardial damage itu tidak cukup dengan ejeksi fraksi saja. Kita perlu pemeriksaan yang lain. Pemeriksaan yang lain ini dalam hal, kalau memungkinkan bisa di-compare dengan global longitudinal strain, atau kalau punya fasilitas laboratorium biomarka bisa dikomparasi dengan kadar NT-proBNP. Kemudian variabilitas pengukuran antara kardiolog itu ternyata kalau dari satu paper itu disebutkan itu biasanya bisa 10%. Bisa 10% antara dokter ini dan dokter ini, variabilitas itu luas. Jadi ketika kita bilang ini ada gangguan nih, maka sebaiknya diulang lagi 2-3 minggu ke depannya sebelum kita menyarankan ke hematologinya untuk memulai kemo atau mungkin menyarankan obat yang less cardiotoxicity seperti itu. Nah, saya ngambil contoh dari Royal Brampton Hospital, bagaimana mereka strategi manajemennya seperti apa sih kalau kita nemu pasien seperti itu. Kalau dia nemu pasiennya ini ternyata dia periksa mungkin BNP-nya saja, BNP-nya totalnya meningkat, bagaimana manajemennya? Sebaiknya kalau biomarkanya saja yang meningkat tanpa tanda heart failure, itu tetap bisa dilanjutkan dengan proses kemoterapinya, cuman mungkin lebih disarankan untuk monitor lebih berkala, dan kalau memungkinkan, kalau melihat lagi nih pasiennya, dia punya faktor resiko medium yang tadi itu, Dok, yang medium atau high, mungkin sudah bisa kita mulai dengan obat-obatan kardioprotektif. Nanti akan dibahas selanjutnya. Kemudian bagaimana kalau ternyata dia symptomatic heart failure preserved ejection fraction, itu kita akan menyarankan ke onkologis untuk melihat risk benefit pasien itu sendiri. Kira-kira kalau misalnya dia di kemo, apakah kansnya mungkin lebih baik, dan itu bukan penilaian kita ya, jadi penilaian dari onkologis itu sendiri. Kalau misalnya ternyata dibilang dia mungkin akan lebih baik dengan kemo, kita bisa considering memberikan obat-obatan misalnya diuretik. Dalam hal ini kalau dari paper sih dibilang golongan MRA ya, Dok ya. Terbukti ternyata itu bersifat cardioprotektan dan ACE inhibitor ataupun beta blocker itu. Selanjutnya, kalau misalnya heart failure-nya ini bisa nggak kita cegah? Ada beberapa randomized clinical trial yang sudah dilakukan, yang sudah melihat dari tabel yang ini, kita lihat bahwa ternyata memang ACE inhibitor dan beta blocker itu punya efek proteksi menjaga dari LVF itu. Jadi dari sini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa itu sangat memungkinkan untuk kita memulai lebih awal obat-obatan ini, terutama pada pasien-pasien yang kita pikirkan bahwa dia punya faktor risiko kardiovaskular moderate to high risk, ataupun dia akan menjalani kemoterapi dengan dosis yang lebih tinggi. Kemudian obat-obatan yang lain ternyata yang disebutkan punya efek protektif itu adalah golongan statin, terutama atorvastatin, dan yang paper yang lain juga menyebutkan bahwa exercise exercise dengan modifikasi faktor risiko tradisional yang tadi, hipertensi, diabetes, dislipidemia, itu juga bisa membantu untuk mencegah terjadinya kejadian kardiotoksitas ini. Baik, ini saya ambil tabel ini dari konsensus dari Spanish kardiologi. Target-target kita apa saja pada pasien-pasien kanker yang menjalani terapi? Pertama, tekanan darah. Tekanan darah targetnya memang di bawah 130/80. Kalau dia usia 65 tahun mungkin lebih tolerable ya, Dok, di atas 140. Kemudian yang tadi skoris itu perhatikan lagi, tetap hampir sama seperti penyakit primary prevention, penyakit jantung ya. Jadi kita usahain buat
primary prevention, ataupun kalau dia sudah ternyata terbukti CAD, masuk ke secondary prevention. Kemudian kadar gula HbA1c kalau memungkinkan di bawah 7, kemudian merokok benar-benar di stop, absolutely no tobacco intake yang inform, alkohol, exercise, terutama exercise minimal paling tidak 150 menit per minggu, hampir sama dengan guideline dari ini ya dok ya, guideline dari SC yang baru itu. Kemudian makanan juga oke, Mediterranean diet, sangat dengan pengaturan dari BMI sendiri, BMI dan lingkar perut. Saya rasa itu saja yang bisa saya paparkan saat ini. Saya kembalikan ke dokter Irin. Terima kasih Dokter Gusmawan. Penjelasannya cukup lengkap sekali. Ya. Dari webinar ini mungkin kita bisa sama-sama belajar ya. Ternyata menilai pasien yang akan kemoterapi sebenarnya cukup banyak yang harus dinilai ya dok ya. Kompleks. Kompleks. Dan kita sebenarnya dalam hal ini selain kompleks, kita juga kadang terbatas dengan fasilitas yang ada di dalam masing-masing fasilitas kesehatan. Sedangkan di puskesmas di rumah juga. Nah, ini salah satu tantangan sebenarnya, karena sebenarnya ini cukup tergolong ilmu yang baru dan semua sama-sama belajar. Dari paparan tadi yang disampaikan oleh Dr. Gusmawan tadi, mungkin kita ada beberapa yang sebenarnya cukup menarik juga untuk saya ini dok, kita kupas gitu maksudnya. Jadi kan memang di periferi itu mungkin kadang-kadang masih belum belum ada mungkin pemahaman belum aware bahwa sebenarnya pemberian kemoterapi atau pemberian terapi radiasi itu bisa menyebabkan komplikasi terhadap jantung juga, gitu. Khususnya pada regimen-regimen yang super dahsyat seperti antrasiklin, trastuzumab, seperti itu. Nah, ternyata bisa menyebabkan kardiomiopati. Tadi kan ada tipe 1, tipe 2 ya dok ya, yang kemudian bisa juga dalam bentuk yang kita kenal sebagai miokarditis begitu. Nah, kemudian ini yang bisa nggak sih dok, misalkan dari tipe 1 tuh tadi itu kemudian menjadi tipe yang kedua, itu pernah nggak misalkan ada kasus yang seperti itu gitu. Kalau misalkan bisa, itu mungkin butuh waktu yang dosisnya agak lama gitu ya dok ya. Baik dokter, jadi kalau jadi proposing bagaimana mekanisme proses itu, dia membagi berdasarkan ada yang efek direct langsung ke miokardium dan ada efek indirect. Kalau misalnya dari tipe 1 ke tipe 2, mungkin kalau dia regimennya dikombinasikan ya dok ya. Apalagi kita ketahui bahwa pada kondisi tertentu mungkin yang metastase atau yang lain, atau mungkin hormon lain, itu terkadang onkologisnya juga akan memberikan kemoterapi, tidak hanya multiple regimen seperti itu. Okay. Ini kayak mungkin ada pertanyaan yang ini, mungkin. Ya mungkin kita membuka sesi pertanyaan dulu ya dok ya. Sambil kita tunggu pertanyaannya. Nah ini dok, tadi kan sempat dijelaskan bahwa penggunaan troponin itu juga penting sekali, tapi troponin itu memang harus dicek pada saat sebelum dan pada saat terapi, ya kan? Itu kalau nggak salah di sini kan, mungkin ini untuk teman-teman yang lain di sini, troponin itu kan udah banyak ya dok. Betul. Nah walaupun sebenarnya nggak semua fasilitas kesehatan punya pemeriksaan troponin juga. Nah, troponinnya ini kira-kira troponin yang mana dok? Mungkin bisa lebih dijelaskan. Baik, kalau dari rekomendasi SC sendiri sih sebenarnya menyarankan high sensitivity troponin T. HS troponin ya. Cuman kita ketahui tidak semua tidak available di tempat. Jadi mungkin kalau misalnya kita hanya punya troponin biasa, troponin T, troponin I, itu juga bisa dipakai sebagai baseline. Jadi baseline, kita ketahui kalau dia ada peningkatan, bisa jadi dia berarti ada myocard injury ya. Kita dari datanya Bapak menyebutkan ada, ketika ada peningkatan troponin itu tidak langsung kita lihat sebagai
acute coronary syndrome bisa terjadi misalnya myocardial injury pasca kemoterapi, terutama golongan-golongan yang resiko. Oke, kita bacakan pertanyaan pertama. Oh, baik. Selamat siang. Ya, selamat siang. Oh, nggak jadi. Oke, kita mungkin ada satu pertanyaan nih, Dok. Yang dokter, berapa persen pasien cancer yang bisa terkena DVT? Mungkin mengingat karena cancer sendiri termasuk risk factor untuk terjadi DVT ya, karena kondisi hypercoagulated state ya. Oke, ini pertanyaan tapi agak susah sebenarnya ya, ini kita tidak sedang membahas tentang DVT. Iya, gitu. udah nggak apa-apa, kita coba bahas sedikit saja. Kalau ditanyakan angka persentase, saya belum pernah baca ya, Dok, ya, berapa persen cancer juga itu ada banyak banyak tipe. Nah, yang pernah saya baca adalah tipe cancer apa saja yang high risk untuk terjadi DVT, terutama adalah cancer ginekologi, kemudian kanker paru, dan kalau untuk non solid cancer adalah limfoma. Itu yang saya tahu. Tapi kalau ditanyakan berapa persen chance-nya, rasanya agak luas ya pertanyaannya. Tapi sebagai ini saja, sebagai insight saja bahwa di algoritma yang kita ketahui, misalnya algoritma memori paru, kan di situ disebutkan bahwa kadar D-dimer di atas 500 itu curigalah selalu terjadi PE atau DVT. Nah, kalau pasien cancer sendiri ternyata tidak 500, Dok. Beribu-ribu. Jadi pernah saya baca patokannya itu, jadi dia melihat kadar D-dimer pada pasien-pasien cancer itu, kapan kita bisa curiga dia terjadi PE, akut PE atau DVT, ternyata di atas 5.000. Di atas 5.000 itu sangat dicurigai terjadi itu. Jadi tidak sama dengan populasi biasa yang non cancer. Kalau non cancer di atas 500 sudah bisa curiga, tapi kalau pasien cancer mungkin di sini pasiennya di atas 500 masih jalan-jalan seperti biasa tanpa gejala. Kira-kira gitu. Mungkin ada pertanyaan lagi? Kita sedang membuka sesi pertanyaan dulu. Belum ada ya? Oke. Tadi kan memang dari skor yang diserahkan skor teks ya, Dok ya? Nggak salah mungkin Kartok ya, betul. Kartok skor. Nah, itu yang disarankan memang kan MT per BNP ya, Dok? Iya, betul. Betul. Nah, di situ, tapi kan memang kita tahu nggak semua rumah sakit punya MT per BNP. Misalkan digantikan dengan BNP saja bisa nggak ini? Kalau ditanyakan bisa, mungkin kita akan modifikasi ya, Dok, ya, tergantung dari fasilitas yang kita punya. Di scoringnya juga sendiri sebenarnya tidak wajib menggunakan itu. Dia hanya memakai atau kalau kita tidak yakin dengan pengukuran dari echo kita sendiri. Jadi parameternya bisa dari ejeksi fraksi, dengan yang sangat disarankan adalah dengan metode Simpson D-plane, dan lebih baik lagi kalau punya 3D echo, atau bisa dikomparasi dengan pengukuran strain dari ventricle kirinya dolometernya, atau kalau misalnya tidak yakin lagi, mungkin bisa konfirmasi dari kadar NT-proBNP. Saya mungkin ngasih tambahan, jadi di beberapa cancer center di luar negeri itu onkologisnya kadang sudah langsung ngasih pemeriksaan NT-proBNP sebelum dan setelah kemo. Jadi ketika ada gangguan, ketika ada misalnya NT-proBNP-nya naik nih, jadi dia bisa ngirim duluan, ngirim early assessment untuk cardiac function ke unit kardiologinya mereka itu sendiri. Jadi mungkin bisa jadi pertimbangan buat bagi para onkologis atau dokter-dokter yang sebagai pemeriksaan awal ya. Iya, sebagai pemeriksaan awal. Dimasukkan juga ke sebelum dikirim untuk ke jantung, mungkin bisa diperiksakan kadar dari biomarker heart failure itu sendiri. Ini kayaknya kita ada pertanyaan lagi. Oke, kita bacakan pertanyaan dulu. Apakah boleh pengobatan herbal untuk penderita kanker? Waduh.
Oke, kalau untuk pertanyaan ini mungkin saya tidak punya kompetensi yang cukup untuk menjawabnya ya dok ya. Apakah boleh herbal untuk mencegah kanker? Cuman saya mau berbagi kasus saja bahwa pasien yang datang di sini di Rumah Sakit Darmais ini itu banyak ada yang datang dengan gejala awal, ada yang datang dengan sudah kemana-mana, dan mungkin dari dokter ini bisa nambahkan pernah atau sering kita temukan dengan oh pasiennya udah minum herbal ini ABC dan ini terus ketika sudah mau pasiennya akan menjalani kemoterapi ternyata ada gangguan fungsi pompa jantung dan kita tidak punya tidak punya diagnosis yang jelas kardiak faktor resiko tradisional kardiaknya ini kok ada gangguan fungsi pompa jantung ya, dan ya mungkin yang kita bisa perkirakan walaupun belum ada studi yang jelasnya bahwa mungkin bisa jadi karena kausa herbal itu ya, kira-kira seperti itu yang kalau dokter ini mungkin bisa karena dokter ini lebih senior dari saya. Beberapa kali sih memang banyak pasien itu yang sudah berobat di tempat A, tempat B, dan juga pengobatan dengan berbagai macam metode termasuk pengobatan herbal. Nah, kadang-kadang memang datang ke kita sudah dengan penurunan ejeksi fraksi, ya tanpa ada risk factor yang jelas seperti itu. Jadi akhirnya sebelum pengobatan kemoterapi kami memberikan terapi dahulu. Tapi sebenarnya memang belum ada evidence base mengenai pengobatan herbal yang bisa mempengaruhi dari fungsi jantung sendiri ya dok ya. Betul. Mungkin di sana pun juga tidak ada pengobatan herbal. Dulu tidak ada pengobatan herbal. Jadi artinya populasi untuk bisa dijadikan penelitian pun juga tidak banyak. Oke, yang ketiga ada pertanyaan lagi, ada juga informasi kalau daun sirsak bisa mengobati kanker payudara. Nah, ini kayaknya mungkin sama seperti pertanyaan yang sebelumnya ya. Iya. Jadi mungkin bisa kita lanjutkan ke yang setelahnya ya, yang pertanyaan yang keempat mungkin. Aplikasi praktisnya bagaimana ya dokter? Mohon maaf mungkin aplikasi praktis mengenai ini mungkin dok, mungkin langkah dari screening pertama, kemudian sampai bila ada kelainan dari kardiaknya bagaimana, terapinya bagaimana. Oke, baik. Jadi kalau ditanyakan aplikasi praktisnya, jelas yang pertama ketika pasien pertama kali datang ke pemeriksaan untuk evaluasi kardiak dasar, maka kita stratifikasi dulu faktor risiko tradisional kardiovaskular apa saja yang dia punya. CRS tadi ya. Betul, bisa pakai Kartox score atau bisa pakai CRS atau bisa pakai rekomendasi dari SC yang tadi. Dari situ kita masuk ke primary prevention. Primary prevention-nya misalnya hipertensinya tetap diobati, diabetesnya ataupun dislipidemi ataupun memang dia sudah datang dengan penyakit jantung yang sudah established dari awal. Kan kita banyak ketemu pasien-pasien CAD di sini yang udah pasca CABG, pasca PCI atau bahkan mungkin yang pasca koreksi katup ya dok. Jadi tetap kita melanjutkan pengobatan yang sebelumnya. Kemudian setelah itu baru kita evaluasi lagi pasien ini akan menjalani pengobatan kemoterapi seperti apa, berapa lama. Dari situ kita bisa menyarankan ke pasien, sebaiknya datangnya setelah kemoterapi yang kalau tadi dari guideline dari SC itu menyebutkan setiap 2 atau 3 cycle untuk pasien high atau medium to high risk, atau kalau pasiennya low risk setiap 4 cycle, seperti itu kira-kira. Dan tetap dilanjutkan untuk evaluasi kardiak berkala setelah pengobatan kemoterapinya selesai. After completion tetap kita lihat mau bisa sampai 1 tahun, kita tetap evaluasi mendasar. Ketika sudah ternyata dalam setahun tidak didapatkan ada kardiotoksisitas atau CTRCD, tetap dilanjutkan sampai mungkin 5 tahun ke depan dengan evaluasi yang lebih tidak sesering yang di awal ya dok. Kira-kira seperti itu. Oke, sehingga nanti misalkan ada
kelainan atau penurunan dari ejeksi fraksi atau maupun GLS-nya Baik, bisa ya. di screening lebih Iya. awal ya dok. Dan kalau sudah mulai didapatkan ada gangguan subclinical membranous dysfunction atau malah CTRCD, itu bisa memulai terapi lebih awal karena disebutkan bahwa early initiation of ACE inhibitor dan beta blocker itu ternyata bisa preventif untuk terjadi heart failure pada populasi-populasi yang berisiko. Ya. Sampai berapa lama sih kita bisa pakai? Ada berbagai banyak, ada macam-macam penelitian, cuman rata-rata menyebutkan bahwa itu bisa dilanjutkan sampai pertama pasiennya stabil dan dia bisa kita ketahui sekarang heart failure ada definisi yang baru, ada recovery EF, HF recovery EF, dalam 6 bulan stabil itu masih tetap bisa dilanjutkan. Kemudian apa lagi ya? Dokter ini mungkin bisa nambahin. Iya, jadi intinya mula-mula kita screening dulu ya dok ya. Memang bila misalkan ada yang harus kita berikan terapi, kita berikan terapi. Tapi tidak jarang tuh kadang-kadang di tengah-tengah terapi itu tiba-tiba GLS-nya turun banget, ya kan? GLS turun banget atau F-nya turun banget. Nah, memang pada saat yang seperti ini kan akhirnya jatuh pada kondisi yang heart failure yang reduksi F ya dokter ya. Dengan kondisi yang seperti itu kan kita untuk melanjutkan kemoterapi akhirnya dia tidak memenuhi kelayakan untuk melanjutkan kemoterapi seperti itu ya. Jadi nanti kita memberikan terapi sampai misalkan pasien itu menjadi heart failure diperbaiki baru boleh untuk dilakukan terapi dengan kemoterapi lagi ya dok. Mungkin saya nambahin sedikit ya dok ya. Gejala gagal jantung itu kan kita sudah paham semua ya, dari sesak nafas, dyspnea exertion, atau ortopnea, kaki bengkak dan lain-lain. Cuman terkadang itu seperti overlapping sama sindrom pasca kemoterapi, terutama misalnya pada kalau paru atau misalnya dia kadar leukositnya turun, semuanya akan memberikan gejala yang sama, yang mirip dengan gejala heart failure. Jadi mungkin akan lebih wise buat kita untuk menggali lagi gejala-gejala spesifik. Makanya tadi disarankan kalau memungkinkan ya bisa di-repeat treatment evaluasi 2 sampai 3 minggu pasca kemoterapi. Ini ada pertanyaan lagi dok. Lanjut pertanyaan dulu ya dok. Baik. Dalam asesmen preterapi pasien kanker, khususnya untuk kemoterapi, apakah perlu memeriksa status hiperkoagulasi pasien? Oke. Baik. Terima kasih. Jadi kalau untuk stratifikasi resiko kardiak sendiri itu tidak diperiksakan ya dok ya. Cuman setahu saya onkologis di sini akan selalu memeriksakan kadar hiperkoagulasi pada pasien-pasien kanker. Jadi mungkin untuk pertanyaan ini kita artinya untuk status hiperkoagulasi diperiksa karena akan kemo ya dok, bukan untuk memeriksa baseline kardiak. Kalau kardiakrisnya kita tetap berpatokan pada CRS tadi ya dokter. CRS atau Karpov score tadi. Ya. Okay. Masih ada pertanyaan mbak? Belum ya. Okay. Kita kembali lagi dok. Di sini tuh memang yang mungkin sama-sama kita perlu bahas adalah sebenarnya peran kami sebagai kardiologis di sini. Tadi kan sudah sempat diulas oleh dokter Lusawan bahwa saya suka tadi yang tabel yang dari stage 1, di stage 2, stage 3, stage 4. Betul, stage A, B, C, D. Karena itu sebenarnya poinnya di situ ya dok ya. Poinnya di situ. Jadi semua pasien kanker pasti akan masuk ke dalam stage yang pertama dulu, stage A. Apapun risk factor-nya, mau dia punya faktor resiko CAD, hipertensi, semua karena yang diberikan kardiotoksik, maka masuk ke dalam stage A. Nah, peran kita di sini supaya tidak menjadi stage B, stage C, dan stage D itulah sebenarnya yang penting ya dokter. Betul. Nah, metodenya seperti apa? Tadi sudah sama-sama kita ulas. Pertama dengan screening, Kartox, kemudian atau CRS, kemudian pasien apakah boleh terlanjutkan kemoterapi atau tidak. Kemudian dalam kelanjutannya kita tetap memantau seperti itu. Betul dokter. Jadi
di yang kita sarankan adalah sebenarnya modelnya adalah teamwork ya dok ya. Jadi Betul, teamwork iya. antara dokter Onkologi. onkologisnya sendiri, bedah onkologi atau dokter penyakit dalam konsultan hematologi, kemudian dari kardiologi dan dokter yang lain dan teman yang lain. Jadi tidak berjalan sendiri. Sebaiknya tidak berjalan sendiri-sendiri. Jadi pertama yang kita targetnya pasti akan sama. Targetnya adalah survival dari pasien cancer itu sendiri. Yang kedua adalah bagaimana pasien cancer itu bisa menjalani pengobatan tanpa berisiko terjadi gangguan di tengah jalan efek samping terutama. Ya. Jadi memang yang namanya screening berkala itu mungkin keywordnya itu ya dok ya, screening berkala pada pasien-pasien. Sesuai dengan regimennya ya, betul, mungkin 4 siklus, 2 sampai 6 siklus, dan itu terus dilanjutkan sampai kemo selesai dan setelahnya. Oke, kita masih membuka sesi pertanyaan lagi. Belum ada pertanyaan. Oke. Baik. Nah. Kalau belum ada, mungkin kita coba bahas yang ini dulu ya. Sedikit kita bahas, kan tadi sudah disebutkan obat-obatan yang memang terapi ya dok ya. Terapi yang memang dari randomized clinical trial itu memang terbukti ACE inhibitor dan beta blocker dan MRA dan statin terbukti untuk bisa bersifat kardioprotektan atau bisa preservasi dari ejeksi fraksi itu sendiri. Ternyata ada penelitian-penelitian kecil lain soal suplemen natural apa saja sih yang kita sarankan? Kan biasanya pasien bertanya, dok, saya sebaiknya minum vitamin apa ya dok ya? Iya. Nah, dari penelitian-penelitian itu ternyata ada beberapa suplemen yang juga bisa diduga bisa menjadi bersifat kardioprotektan. Salah satunya mungkin dari ubiquinon, kemudian vitamin yang bersifat antioksidan, vitamin C dan E, dan di luar negeri sendiri itu ada obat yang namanya dexrazoxazone. Jadi dexrazoxazone ini itu dipakai bersamaan dengan kemoterapi ya. Setahu saya seperti, karena saya belum pernah lihat obatnya seperti apa. Iya, cuman belum ada di Indonesia. Itu dipakai dimasukkan bersama dengan obat kemoterapi. Jadi dia benar-benar protektif. Jadi tidak harus menunggu. Ya, betul. Jadi bisa mulai diberikan, tapi di Indonesia belum ada. Ataupun mungkin dari yang pernah saya baca, cara pemberian kemonya ya dok, ya misalnya dengan drip yang lebih lambat atau yang dengan itu salah satu atau dibuat dengan dosis terbagi. Iya betul dokter, kira-kira gitu. Ya, ini ada pertanyaan lagi. Pertanyaannya adalah, dok, adakah ciri-ciri khusus yang mengindikasi pasien kanker yang terkena gangguan jantung? Mungkin ini gejala awal pada pasien kanker yang seperti apa yang disebut dengan sudah mulai ada gangguan jantung maksudnya. Baik. Kalau kita ngomongin gangguan jantung terkait dengan kemoterapi, maka yang paling banyak kita temukan adalah kasus heart failure. Jadi kalau ciri-ciri khususnya yang tadi kita sudah sebutkan, gejalanya hampir sama seperti heart failure biasa. Misalnya dia sudah mulai di screening awal kita nilai nih, oh ternyata kapasitas fisiknya bagus, misalnya lebih dari 4 meds gitu. Ketika dia sudah kemoterapi kok kapasitasnya turun. Kalau mau kita misalnya menilai kualitatif, ternyata kok kurang dari 4 meds ya. Kemudian baru kita lihat lagi dari pemeriksaan penunjangnya, echo-nya ataupun pemeriksaan laboratoriumnya atau EKG-nya yang lain. Kalau ciri-ciri khususnya ya hampir sama sih ya dok ya. Jadi ciri-ciri khususnya itu sebenarnya sangat luas, dari yang tidak bergejala sampai yang bergejala. Ya, jadi terkadang malah kita temukan pasiennya tidak bergejala, pasien tidak mengeluhkan gejala sama sekali, tapi ketika kita periksakan parameter-parameter yang disarankan, kok ada gangguan ya. Jadi kita bisa menyebutkan bahwa memang pasiennya sudah dengan asimptomatik
cardiotoxicity atau dia baru masuk ke subclinical myocardial dysfunction. Dan yang bergejala ya hampir sama sih seperti gejala gagal jantung pada umumnya, Dok, ya. Mulai dari sesak nafas, kemudian sesak sesak saat aktivitas sedang, atau yang lebih berat pada saat aktivitas sudah mulai sesak juga, atau disertai dengan tidak bisa tidur terlentang. Ini kalau tidak ada eksplorasi, iya, ya. Atau sudah mulai ada pembengkakan di tungkai, gejala perut membesar, berdebar, ataupun gejala-gejala yang lainnya. Jadi tidak bisa langsung kita bilang gangguan jantung hanya dari gejala, ya. Memang butuh pemeriksaan penunjang yang objektif untuk menilai bahwa pasien ini ternyata fungsi kerja jantungnya terganggu akibat dari regimen kemo yang didapatkan. Ya. Jadi artinya misalkan jadi yang semula tidak ada gejala itu menjadi ada gejala gitu. Jadi misalkan sebelumnya kita jalan dari blok 1 ke blok 3 itu tidak ada gangguan, artinya tidak ada limitasi, tidak ada sesak. Nah, setelah kemo berjalan beberapa lama, setelah diminta untuk berjalan dari blok 1 sampai blok 4 ternyata ada keluhan jadi sering capek, kemudian lelah, atau biasanya pada pasien-pasien itu pada saat naik tangga, Dok. Di sini kan semua naik tangga kan. Jadi pada naik tangga menjadi sering ngos-ngosan, makanya biasanya nah itu yang harus kita waspadai dulu, apakah ini benar-benar efek dari kemoterapi yang sudah berimplikasi terhadap jantungnya, atau hanya efek dari kemoterapi yang memang juga sama yang adalah pada umumnya, ya, selain mual muntah dan gejala-gejala makanya yang kita perlukan adalah pemeriksaan yang lain seperti lab, yaitu NT-proBNP, troponin, dan juga pemeriksaan ekokardiografi. Betul. Jadi ya itulah perlunya sebelum kemoterapi bagaimana nih modal kardiaknya, nanti setelah diberikan kemoterapi bagaimana kardiaknya setelah itu. Nah, itu yang perlu kita bandingkan sehingga kita punya seandainya memang ada penurunan atau kelainan yang lain, misalkan aritmia atau gangguan katup, nah itu yang bisa kita bandingkan awal dan setelahnya. Betul, gitu ya. Betul, Dokter. Setuju. Oke. Karena waktu kita sudah tinggal 5 menit lagi, Dok. Jadi mungkin kita bisa menyampaikan pesan mungkin. Oh, pesan dari mungkin tips-tipsnya bagaimana supaya bukan tips ya, mungkin harapan ke depannya bagi pelayanan kardiak ini di sini supaya kita menjadi teamwork yang solid. Artinya teamwork ini yang kita harapkan adalah di sini kita tidak hanya berdiri sendiri, tidak hanya SMF kardiologi aja yang men-screening, tapi kita sama-sama memberikan peranan terbaik untuk pasien di Dermais ini, baik itu dari onkologis, bedah onkologis, onkologis sendiri, dari kami juga, dan di semua sarana penunjang di sini termasuk lab, kemudian radiologis dan yang lainnya. Oke, betul. Jadi yang kita sih pengen ini, kita punya mimpi bagaimana kita bisa menyatu. Jadi ya layanannya terpadu ya, holistik dan betul, ya, holistik dan komprehensif. Jadi pasien itu sebisa mungkin tidak hanya kita lihat sebagai pasien kanker saja, mesti ngelihat juga bahwa ternyata dia punya potensi terjadi gangguan di sistem yang lain, misalnya di sistem kardiovaskularnya. Dan ketika itu terjadi, kita sih pengennya ada komunikasi yang lebih baik ya, ada komunikasi yang antara para stakeholder ini, tidak hanya dari dokter, perawat, dan lain-lain. Jadi semua stakeholder punya komunikasi yang lebih baik dalam menangani pasien itu sendiri. Target utama kan tetap sama, bahwa sebisa mungkin pasiennya cancer free. Jadi kita punya moto ya, Dok, ya, beat cancer save heart. Sebisa mungkin pasiennya cancer free, ataupun kalau tidak cancer free, survivalnya lebih baik, ataupun kalau survival tidak lebih baik, kualitas hidupnya jadi lebih baik. Kira-kira seperti itu. Oke. Terima kasih, Dr. Gusmawan. Kami kira mungkin sudah cukup banyak yang bisa kita bahas siang ini. Saya akan berikan sedikit ulasan mengenai materi webinar yang tadi, bahwa sebenarnya
peran kardiologis di sini adalah selain tidak hanya sebagai screening dan stopper, tapi kita di sini kita juga sama-sama bekerja sama dalam teamwork yang kita harapkan akan menjadi teamwork yang hebat, sehingga survival rate dari pasien sendiri akan tetap terjaga ya. Dan tidak ada kok, artinya kita meminimalisir komplikasi kardiovaskular yang akan terjadi pada pasien-pasien kanker. Yaitu tadi seperti yang sudah dijelaskan, yaitu kita berdiri di stage A, yang kita harapkan pasien tidak akan masuk ke dalam stage yang berikutnya, yaitu stage B, stage C, dan stage D, di mana pasien sudah mempunyai komplikasi yang banyak seperti congestive heart failure, coronary artery disease, dan mungkin valvular heart disease ya. Jadi itu yang kami harapkan di sini dan yang kami bisa kerjakan di sini. Oke, kami kira cukup sekian webinar dari kami. Semoga ilmu yang kita bahas siang ini cukup bermanfaat bagi semuanya. Terima kasih Dr. Gusmawan. Terima kasih Dr. Ibu. Ya, kita bisa ketemu lagi di sesi webinar Selasa minggu depan dengan mungkin topik yang tidak kalah menarik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.